Selamat pagi, Jess. Apa kabar pagi ini? Always sehat ya. Ini ada komen dari Ibu Yanis Wiwi, Yani Wiwi ya. Ibu Yani Wiwi. Oh ini pakai kamera ini ya. Kamera sebentar. Ya. Nah ini pakai tangan kanan saya sesuai dengan tangan kanan. Nah, pakai mirror lebih bagus. Saya beli sama Bang Birto. Keren. Kamu kalau mau beli apa-apa yang diiklanin sama Bang Birto, just ya itu berarti udah teruji itu. jangan jangan beli yang lain-lain kalau di luar. Kalau aku kuningnya aja, putihnya aku buang, sayang banget. Ya makanan itu ya Pak Di, Bapak Ibu, makanan itu ini penting sekali nih. Makanan itu ya, sebentar saya kasih mic. Makanan itu, telur itu yang terbaik dari semua yang baik. Ya, telur, ikan, daging, seafood. Saya tahu tidak semua orang bisa makan daging. Saya tahu tidak semua orang bisa makan ikan. Saya tahu tidak semua orang bisa makan seafood. Tapi kalau kamu mau melihat-lihat urut-urutan yang bisa dimakan dan memberikan dampak yang positif adalah telur, ikan, seafood, daging. Itu urutannya begitu. Kenapa? Telur nomor satu. Karena telur yang paling murah. Nomor dua, ikan murah. Ikan apa aja? Even itu ikan wader, ikan teri, ya, asal dimakannya benar. Teri kalau digoreng oksidasi, oksidasinya tinggi. Tapi teri kalau dikukus jos. Jadi cara masaknya itu mempengaruhi. Artinya begini, semua yang digoreng kalau itu protein, proteinnya tidak hilang. Proteinnya tetap. Cuman permasalahannya sudah tercampur dengan oksidasi. Nah, kalau sudah tercampur dengan oksidasi dan tidak bermasalah dengan radikal bebas, tidak masalah. Tapi di dalam tubuh, resikonya tubuhmu ini mengalami inflamasi, peradangan. Nah, kalau terjadi makanan yang teroksidasi lebih banyak, maka peradangannya tidak bisa dikendalikan gitu. Nah, telur itu kan bisa direbus. Nah, itu paling sehat di situ. Telur yang direbus paling sehat. Dan lebih sehat lagi kalau kamu makan dua-duanya. Putihnya dimakan, telurnya dimakan. Gitu. Kalau telur digoreng, nah itu udah oksidasi tuh, karena ada minyaknya. Udah oksidasi. Nah, kalau udah teroksidasi begitu, ya aman ya jangan dimakan pakai gula. Ya, artinya tidak dimakan pakai gula itu tidak dimakan dicampur dengan yang lain. Contoh, telur dengan mie, ya itu enggak recommended. Sebulan sekali oke okay lah. Sebulan sekali, 3 bulan sekali kamu makan seperti itu masih bisa. Ya, telur campur dengan tepung, telur campur dengan apa? Mie itu sebulan sekali, 3 bulan sekali itu masih recommended, enggak masalah. Ya, tapi kalau kamu udah punya masalah ya jangan. Ya, ini kan masalahnya adalah ada di dalam dirimu. Apa itu masalahnya? Satu, masalahnya kamu udah umur 40 tahun ke atas. Berarti aktivitasmu udah menurun. Yang kedua, kamu udah bermasalah dengan degeneratif, di mana sel-sel tubuhmu banyak yang gagal meregenerasi. Apalagi ditambah degeneratifmu udah kena ke komplikasi. Kamu udah punya masalah komplikasi. Kalau dalam satu tubuhmu ada 3 penyakit di dalamnya, itu berarti kamu udah kena komplikasi itu. Ya, 3 penyakit itu apa? Kamu kena lambung, kamu kena ginjal, kamu kena gula. Nah, itu udah komplikasi itu. Kamu kena lambung, kamu kena ginjal, kamu kena jantung. Nah, itu komplikasi itu. Gitu. Nah, ini komplikasi-komplikasi ini kan gegarannya awal mulanya adalah kamu sel tubuhmu gagal meregenerasi. Nah, ditambah lagi kamu bermasalah dengan metabolik. Metabolikmu udah chaos tuh. Ya, metaboliknya udah parah. Dan semua itu kan masalahnya ada di inflamasi dalam tubuh, oksidasi dalam tubuh, sama radikal bebas yang ada di sekeliling kita ini, yang ada di dalam tubuh kita. Nah, sebetulnya cara memperbaikinya ya yang paling aman makan ya telur. Itu yang paling aman. Ya, telur direbus. Kalau kamu rebusnya telur bener enak telurnya itu. Enggak seret dimakan. Ya, telur yang saya punya ini, kalau kamu lihat ini ya, ini yang rebus buksu saya nih. Ini kayak begini nih. Ini jam 1 baru saya makan. Dari pagi enggak makan.
Pagi minum racikan doang. Ini jam 1 baru makan. Nih. Nah, telurnya kayak begini nih. Kalau kamu ngerebusnya benar, tuh kuningnya nyoy. Tuh, kuningnya nyoy banget. Bagaimana kuningnya bisa begini? Nah, direbusnya adalah didihkan airnya. Setelah airnya mendidih, telurnya dimasukkan. 6 menit 40 detik langsung diangkat. Ya, 6 menit 40 detik langsung diangkat, didinginkan. Masukin ke baskom yang ada air dinginnya, atau masukin ke baskom yang ada air kerannya. Nah, dinginkan di situ, lalu setelah itu langsung dinikmati seperti ini. Ini enak nih. Nggak ada serut-serutnya. Kamu lihat saya langsung ditelan. Habis ditelan. Kalau kamu kematangan kan nggak bisa ditelan. Itu, cuman masalah proses masaknya aja. Itu. Kenapa putih sama kuning harus dimakan? Karena di dalam kuning telur ada biotin. Nih, di biotin. Putihnya ada afitin. Semakin kamu makan telur bener, kamu semakin sehat. Itu yang paling murah, yang semua orang bisa menikmati. Saya nggak ngomong masalah dagingnya, tapi telurnya aja. Yang paling murah. Satu hari kamu siapin duit 5.000 makan telur udah kenyang 24 jam. Ya, betul. Ditambah kamu minum, minumnya racikan Mak Cin. Sehat bener, Jas. Ini gelas keberapa saya? Gelas keempat nggak salah. Ya, itu sebabnya kenapa telur? Karena telur murah dan sehat. Nih, saya bukain tengahnya. Tengahnya sama, karena dimasaknya sama. Tuh dia, nyoy. Kuningnya nyoy. Sudah 6 tahun saya makan kayak begini. Tidak makan nasi, tidak makan tepung-tepungan. Kalau toh makan tepung, yang paling suka saya makan kue tiaw. Kue tiaw makan berapa? Belum tentu sebulan sekali saya makan kue tiaw. Kue tiaw makan pun buat selingan. Bukan bertujuan makan kue tiaw untuk kenyang. Enggak. Kue tiaw itu hanya selingan. Satu piring saya biasa makan sama istri saya. Terus yang dimakan apa? Daging. Daging sama toge itu. Apa namanya itu? Sop. Ya, campur sop. Belinya sop. Saya belinya sop. Sop itu isinya daging, terus kemudian kikil, babat, usus. Nah, itu yang saya makan. Nah, kue tiawnya selingan. Sembari makan itu, sop itu, toge sama daging-dagingan itu, sumpitannya nyompet ke kue tiaw. Itu saya tuh. Sebulan belum tentu sekali. Terakhir aja saya makan kue tiaw berapa? 3 minggu yang lalu ya. Ini enggak? 3 minggu atau 4 minggu yang lalu. Sampai sekarang belum makan kue tiaw. Gitu. Jadi, jangan pernah bilang makan telur gatelan. Itu hanya membutuhkan kebiasaan. Kalau kamu makan telur gatel, sebetulnya bukan telurnya yang bermasalah. Lambungmu yang bermasalah, ususmu yang bermasalah. Makanya harus dibiasakan. Makan sedikit. Telur bagi 4 aja. Kamu makan 4 kali. Ya, telur bagi 4 atau bagi 5 atau bagi 6, makan 6 kali kalau bagi 6, 4 kali kalau bagi 4. Makan, tunggu seperempat jam, setengah jam makan lagi, tunggu setengah jam, 1 jam makan lagi. Itu nanti akan menjadi sebuah kebiasaan. Nah, manusia itu adalah makhluk kebiasaan. Hanya itu caranya. Karena sehat itu pilihan. Sehat itu tidak mendunduk datang tiung langsung sehat, nggak bisa. Sehat itu pilihan. Pilihan itu tergantung keputusan, dan keputusan tergantung mindsetmu, cara pikirmu. Dan mindsetmu tergantung apa yang kamu dengar, apa yang kamu pikirkan. Kan seperti itu. Jadi gampang banget. Ya, untuk Bu siapa ini, Bu Yani, sayang banget Bu kalau putihnya dibuang. Sayang juga kalau kuningnya dibuang juga. Karena itu makanan buat kita yang benar-benar membuat kita bisa sehat. Dan bahkan orang lebih sehat kalau hanya makan telur daripada makan yang lain.